Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Teh Fajar, apa kabar Anda? Salam rahayu bagi kita semua ya. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu berbahagia, selalu bersemangat dalam menjalani aktivitas dan rutinitas kita sehari-hari. Juga tak lupa saya doakan Anda, saya, dan kita semua ya selalu berkelimpahan rezeki, selalu berkelimpahan materi ya, juga harmonis, romantis bersama pasangan tercinta kita ya, sehingga tidak ada kata-kata pria idaman lain, tidak ada kata-kata ataupun istilah wanita idaman lain ya. Pokoknya saya doakan Anda dengan pasangan selalu harmonis, selalu romantis ya. Dan untuk para suami, saya doakan Anda, khususan untuk Anda para suami ya, semoga performa Anda di atas ranjang oke ya. Lalu juga cuannya banyak ya. Jadi istri Anda bahagianya lahir dan batin ya. Batinnya dibahagiakan sebab Anda memuaskan, servisnya oke ya. Lalu cuannya juga banyak, transferannya besar. Istri bahagia ya, perempuan bahagia. Anda pasti akan dibahagiakan oleh perempuan ya, oleh istri Anda. Istri Anda di rumah akan senyum, terus sumringah aja ya. Sudah performa Anda di ranjang oke, lalu transferannya besar, bahagia banget istri Anda ya. Teman-teman, tidak bisa dipungkiri bahwasanya urusan ranjang itu sangat berpengaruh besar pada keharmonisan dalam rumah tangga ya. Memang faktor finansial juga mendukung, namun urusan yang satu ini pun sangat mendukung sekali ya. Kalau salah satunya tidak bisa memuaskan, tentu akan terjadi timpang. Apalagi kalau istrinya sering nggak puas ya sama suami, itu hari-harinya bakal bete ya, bad mood sepanjang hari, uring-uringan, sama anak galak, terus sama suaminya nggak ada senyumnya. Itu karena apa? Sebab kebutuhan biologisnya tidak tersalurkan ya. Jadi punten hanya basah-basah aja tapi nggak merasakan suatu kenikmatan ya. Banyak sekali teman-teman yang dialami para istri bahwasanya mereka itu melakukan hanya demi apa ya, melaksanakan kewajiban atau menggugurkan kewajiban ya. Jadi bukan itu untuk hiburan ya. Nah itu dampaknya apa? Istri itu nanti akan malas, dan setelah malas syahwatnya tidak ada ya. Jadi malas aja gitu, jadi nggak ada keinginan untuk sama suami, meminta pun nggak ada, jadi nunggu suami. Dan bahkan bisa jadi pada saat maaf bermain istrinya itu nggak aktif ya. Kalau kata orang Sunda itu kayak apa ya, gedebok pisang ya, jadi diem aja. Nah itu sebabnya biasanya para istri nggak mendapatkan puncak ya. Nah teman-teman, sesuai dengan judul ya, saya akan membahas beberapa posisi atau beberapa gaya yang bisa membuat para istri cepat mendapatkan inzal ya. Posisinya seperti apa ya? Teman-teman, sebelumnya untuk mendapatkan suatu kepuasan ya dalam hal itu ya, para istri didukung oleh stamina suami tentunya ya. Kalau suaminya sedang lelah,
tentu akan lebih cepat keluar ya. Sedang lelah, sedang banyak pikiran, itu biasanya laki-laki akan cepat keluar. Beda dengan wanita. Kalau wanita sebaliknya teman-teman, kalau sedang lelah, sedang capek, banyak pikiran, itu jangankan untuk bisa keluar ya, syahwatnya pun nggak ada gitu, males ya. Jadi kalau Anda nih suami colek istrinya, marah dia ya. Saya pun seperti itu ya. Nah, didukung dari stamina para suami, maka penting suami untuk menjaga staminanya ya, supaya tetap oke ya. Bisa dengan Anda rajin berolahraga ya, lalu bisa juga Anda dengan meminum ramuan khusus lelaki ya. Boleh juga dengan minum atau mengkonsumsi kuning telur ayam kampung ya, langsung aja dilek ya biar nggak terasa amisnya. Nah, itu bisa untuk stamina para suami dan juga bisa untuk mengentalkan cairannya ya, baik untuk pasutri atau istri yang sedang program hamil ya. Nah, untuk mendapatkan kepuasan selain itu didukung oleh dua hal atau dua faktor. Yang pertama adalah faktor fisik ya. Faktor fisiknya itu seperti apa? Si laki-lakinya ini, si rudalnya ini tegang dengan sempurna ya, tegak sempurna ya, ditandai dengan keras ya, sempurna itu keras, tidak loyo ya. Lalu bahkan ada yang si urat-uratnya ini kelihatan ya, itu berarti tegak atau sempurna ereksinya ya. Lalu yang kedua, mampu menstimulasi dua titik atau dua area paling sensitif pada wanita. Yang pertama, bisa menstimulasi area G-spot ya. G-spot itu adalah terdapat pada dinding rongga bagian depan farji istri Anda ya. Kalau itu bisa terstimulasi ya oleh rudal Anda, maka bisa dipastikan istri Anda akan mendapatkan puncak ya. Lalu yang kedua, bisa juga menstimulasi klitoris ya. Klitoris itu di bagian luarnya ya. Di situ itu banyak sel-sel sarafnya ya, maka kalau tersentuh ya akan menimbulkan sensasi yang yang nikmat gitu ya untuk perempuan, dan bahkan bisa juga menyebabkan atau membuat istri Anda mendapatkan puncak ya. Jadi itu tadi ya, selain keras tegak dengan sempurna, juga mampu menstimulasi dua area tadi ya, maka itu bisa membuat istri Anda mendapatkan puncak. Lalu posisi apa yang bisa sekaligus ya menstimulasi dua area tersebut ya? Yang pertama adalah tentu misionaris ya. Ini mungkin sebagian besar orang melakukannya. Jadi si istri itu di bawah ya, dan laki-lakinya ini di atas ya. Ini dapat memudahkan wanita untuk mendapatkan atau mencapai puncak ya. Sebab apa? Intim sekali, dekat sekali ya. Si suami bisa dengan memeluk istrinya, dan bisa juga dapat menstimulasi dua area tersebut ya, atau dua titik tersebut ya. Di bagian dalamnya tentu masuk sekali ya, lalu bagian luarnya akan tergesek gitu ya. Jadi itu bisa membuat istri Anda cepat mendapatkan puncak ya. Lalu yang kedua adalah
WOT ya, atau woman on top. Nah, ini pun sama ya, bisa saling berpandangan ya, saling berpandangan suami dengan istri, bahkan punten maaf ya, si suami bisa sambil memainkan gunung kembar istrinya ya. Ini akan menambah sensasi yang luar biasa ya, dan bisa mempercepat istri Anda mendapatkan puncak ya. Dan kelebihannya dari WOT ini adalah istri Anda yang memegang kendali ya. Jadi istri Anda yang bisa mengatur ritme, mengatur gerakan ya, mau cepat mau lambat sesuai dengan keinginannya ya. Lalu yang ketiga adalah doggy ya, doggy style ya. Namun doggy style ini apa ya, ini menurut saya ya, ini untuk saya, mungkin untuk yang lain oke-oke aja ya. Sebab doggy style ini tidak terlalu menstimulasi area klitorisnya ya, mungkin hanya G-spotnya saja. Tapi ada juga wanita yang menyukai ya posisi ini atau gaya ini. Lalu selanjutnya adalah spooning ya, jadi seperti sendok ya, jadi laki-laki di belakang ya sambil memeluk istrinya ya. Ini juga sama seperti doggy style teman-teman ya, menstimulasi area dalam saja, luarnya tidak ya. Namun juga banyak wanita yang suka, sebab tangan si suaminya ini bisa merambah kemana-mana ya, dan istri biasanya suka. Dan juga dengan gaya ini laki-laki bisa sambil menciumi area belakang ya. Biasanya istri itu kalau tengkuknya dirangsang, dicium ya, itu biasanya on dengan cepat ya. Dan jangan lupa teman-teman, sebelum masuk pada permainan inti wajib pemanasan dahulu ya, supaya apa? Supaya bangkit syahwatnya si istri ya. Cirinya bangkit itu seperti apa? Ditandai dengan farjingnya istri ini sudah keluar pelumasnya ya, sudah basah ya, sudah banjir ya. Nah, itu ditandai dengan bangkitnya syahwat istri Anda ya. Dan juga tadi saya lupa ya, yang pertama faktor fisik, yang kedua adalah psikis ya. Artinya dilakukan dengan cinta ya, bukan hanya semata-mata karena nafsu ya. Jadi ada kata-kata romantis ya, itu akan membuat istri Anda lebih mudah mendapatkan puncak ya. Oke teman-teman, segitu aja dari saya ya. Semoga bermanfaat untuk Anda semua ya. Oh ya teman-teman, kalau ada yang mau bertanya, silahkan Anda kirim komentar atau kirim pertanyaan Anda pada kolom komentar di video saya ya. Insya Allah jika pertanyaan Anda baik untuk kita bahas, akan saya bahas ya, akan saya buatkan video untuk Anda ya. Oke teman-teman, sekian dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.